Rasulullah bersabda, orang yang takut kepada penguasa lebih banyak dari mereka yang takut kepada Al-Quran. Ini disebutkan oleh Ibnu Atsir dalam An-Nihayah. Ya, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini ya, tanggal 5 Juli tahun 2020 kita kembali lagi bersama untuk kita membahas tentang tema-tema aktual yang terjadi saat ini ya, dan kita ini sandarkan kepada Quran dan Sunnah ya. Kita kali ini membahas mengenai masalah-masalah yang tentu saja seperti biasanya yang lagi yang lagi hits ya. Tetapi hubungannya adalah dengan tema-tema yang ada di dalam hadis arba'in ya. Saat ini kita lihat banyak sekali kemungkaran-kemungkaran yang ada di sekitar kita ya. Lalu bagaimanakah kita harus menyikapinya ya. Hari ini kita akan membahas mengenai hadis arba'in nomor 34. Saya hanya membacakan saja karena saya bukan seorang ustadz ataupun apapun ya. Hanya sekedar watawasau bil haq watawasau bil sabar. Mengingatkan sesuatu yang hak dengan cara yang sabar dan semudah-mudahnya ya, dengan cara yang enak. Baik. Ada sebuah hadis yang ke-34, hadis riwayat Muslim yang akan saya bacakan. Ini an Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ya, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'aya minkum munkaron, barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, fil yukhairuku biyaidihi, hendaklah ia merubah dengan tangannya, fa'ilam yastu'ti, jika tidak mampu, fi bilisanihi, maka dengan lisannya, fi'lam yasta'ti, jika tidak mampu, fa fi biqalbihi, dengan hatinya, wazalika ad'aful imani, dan itu adalah tingkatan iman yang paling lemah. Ini hadis yang sangat populer sekali ya di tengah kita, bahwa ketika kita menghadapi sebuah kemungkaran atau kita melihat suatu kemungkaran, hanya 3 hal yang bisa kita lakukan. Kita lakukan dengan biyadihi, dengan tangan kita ya, kita punya kuasa dan lain sebagainya, atau jika tidak bisa paling tidak bilisanihi atau biqalbihi. Kita akan membahas seperti apa sih penjelasan yang disampaikan oleh Imam Nawawi mengenai hal ini. Sebetulnya al-haq, sesuatu yang hak dan yang batil itu sudah ada dan selalu berpasangan sejak adanya manusia di muka bumi ya. Setiap kali cahaya kebenaran mulai temaram, mulai redup, maka Allah mengirimkan orang-orang yang menyalakan cahaya tersebut. Ya, sejak dari Nabi Adam sampai saat ini, ketika dibutuhkan pencerahan maka turunlah Nabi. Ketika nabinya mulai disia-siakan ataupun umat sudah kembali tetapi akhirnya kembali kepada kemungkaran, saat itulah Allah menurunkan kembali Nabi dan lain sebagainya. Maka itu jumlahnya Nabi ada ratusan ribu ya, dengan kurang lebih sekitar 300-an sendiri Rasul dan 25 Rasul Ulul Azmi. Jadi setiap kali cahaya kebenaran mulai hilang, diturunkanlah Nabi atau Rasul. Semua orang-orang yang ditugaskan oleh Allah itu bergerak untuk menghancurkan kebatilan, kecuali mereka yang tidak memiliki iman ya, yang lebih rela menukarkan keimanan mereka dengan kehinaan di dunia dan siksa di akhirat. Nah, ini banyak orang yang punya kekuasaan tetapi dia tidak ingin meningkatkan atau tidak ingin menyalakan kembali cahaya Allah, tapi dia justru menukarkannya itu dengan sesuatu yang hina, yang hanya untuk di dunia saja, atau
justru dia sudah menjual dunianya untuk mendapatkan siksa di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Rasulullah SAW bersabda, tiada nabi sebelumku yang diutus Allah untuk umatnya kecuali memiliki pembela dan pengikut. Ya, mereka menjalankan ajaran dan perintahnya. Setelah itu muncullah generasi yang mengatakan sesuatu yang tidak mereka lakukan dan melakukan apa-apa yang tidak diperintahkan Allah. Barang siapa yang memerangi mereka dengan tangannya, maka ia adalah mukmin. Barang siapa yang memerangi mereka dengan lisannya, maka dia adalah mukmin. Dan barang siapa yang memerangi mereka dengan hatinya, ia adalah mukmin. Di luar itu, maka tidak ada sedikit pun keimanan. Hadis riwayat Muslim, sahih. Ya, jadi pastikan kita ada di salah satu dari ketiga hal tersebut. Ya. Ingat seperti kisah Nabi Ibrahim ketika dibakar, maka ada burung pipit yang membawa air dengan paruhnya yang kecil untuk memadamkan. Bukan berarti dia bisa memadamkan dengan paruh sekecil itu, tetapi paling tidak kita sudah mengetahui dan memposisikan diri kita itu ada di posisi mana, di posisi bersama orang-orang yang menyalahkan agama Allah, atau di posisi orang-orang yang tadi yang rela menjualnya dengan kehinaan di dunia dan siksa di akhirat. Baik, memberantas kemungkaran hukumnya adalah wajib. Ya. Al-Imran 104, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar fa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya ada di antara kamu orang-orang yang mengajak kepada sesuatu yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Dan sesungguhnya mereka lah orang-orang yang beruntung. Nah, ini ya. Beruntung itu apa? Tidak mendapatkan kehinaan dunia dan siksa akhirat. Nah, itu beruntung. Memberantas kemungkaran dengan hati. Ya, jadi memberantas kemungkaran itu yang pertama adalah memberantas kemungkaran dengan hati. Memberantas kemungkaran dengan hati, barang siapa yang mengetahui hal-hal yang ma'ruf dan mengingkari kemungkaran melalui hati, maka itu merupakan fardu ain bagi setiap individu muslim. Ya, jadi harus diingkari, sesuatu kesalahan tersebut harus diingkari karena itu fardu ain. Barang siapa yang tidak dapat membedakan antara kebaikan dengan kemungkaran, maka ia akan celaka. Dan barang siapa yang mengetahui kemungkaran tapi tidak mengingkarinya, maka ini pertanda hilangnya iman dari hati. Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, jihad yang menjadi kunci pertama kemenangan kalian adalah jihad dengan tangan, lalu dengan lisan, lalu dengan hati. Barang siapa yang tidak mengetahui yang baik dan tidak mengingkari dengan hatinya kemungkaran yang terjadi, maka ia akan kalah. Sehingga kondisi pun berbalik, yang di atas menjadi di bawah. Bahkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mendengar seorang laki-laki berkata, celakalah orang yang tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Mendengar hal tersebut, Ibnu Mas'ud berkata, celakalah orang yang hatinya tidak mengenali kebaikan dan kemungkaran. Minimal hati kita tahu bahwa ini buruk, ini baik. Mengingkari kemungkaran dengan hati hanya bisa dilakukan jika seseorang tidak mampu memberantas kemungkaran dengan tangan dan lisan. Ibnu Mas'ud berkata, mungkin di antara kalian ini ada yang mengetahui kemungkaran tapi ia tidak mampu memberantasnya. Ia hanya bisa mengadu kepada Allah bahwa ia benci dengan kemungkaran itu. Adapun yang dikatakan lemah atau tidak mampu adalah kondisi di mana dimungkinkan adanya suatu bahaya yang akan menimpa diri atau hartanya dan ia tidak mampu menanggung itu semua. Ya, ini disebut lemah. Kalau saya ingkari ini secara lisan nih, secara terang-terangan, maka akan ada bahaya nih yang akan menimpa saya. Ya, dan saya tidak bisa menanggung ini semua. Ya, itu disebut sebagai kondisi yang lemah. Jika kemungkinan-kemungkinan ini tidak ada, maka tetap diwajibkan untuk memberantas kemungkaran dengan tangannya atau dengan lisannya. Ya. Tetaplah berdakwah paling tidak. Abu Sa'ad Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah bersabda, pada hari kiamat nanti
Allah akan bertanya kepada seseorang, apa yang menghalangimu untuk memberantas kemungkaran yang kamu lihat? Lalu Allah mengajarkan jawabannya, ya Rabbi, saya mengharap pengampunanmu dan saya takut musibah yang akan menimpaku atau hartaku. Itu, ya. Itu orang yang tidak bisa memberantas suatu kemungkaran karena dia takut ada musibah yang menimpa diri, keluarga, hartanya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Dan meridhoi perbuatan dosa adalah dosa besar. Barang siapa yang mengetahui perbuatan dosa dan ia ridho terhadap dosa tersebut, sama artinya ia telah melakukan dosa besar, baik ia melihat secara langsung atau mendengar. Jadi kalau ada penista agama, dibela, sudah tahu ini penista agama dibela, maka meridhoi perbuatan dosa itu merupakan suatu dosa yang sangat besar. Rasulullah bersabda, jika satu kemaksiatan dilakukan di muka bumi, maka orang yang melihat tapi membencinya seperti orang yang tidak mengetahuinya. Ya. Sedangkan orang yang mendengar dan merestuinya, ia seperti orang yang melihatnya. Kalau ada suatu kemungkaran, kita membenci kemungkaran itu seolah-olah kita tidak melihat kemungkaran itu secara hukum Allah. Jadi kita nggak kena hukum. Tetapi ketika dia meridhoi kegiatan dosa tersebut, kegiatan penistaan tersebut, penyelewengan tersebut, ya, dia tidak mengingkarinya, tidak membencinya, maka sesungguhnya orang tersebut seperti orang yang melihatnya. Berarti apa kalau melihatnya? Nanti akan dimintain pertanggungjawaban di akhirat. Hadis riwayat Abu Daud radhiyallahu anhu. Ya. Ini tidak lain karena ridho terhadap suatu dosa berarti tidak mengingkari dosa tersebut, meskipun dengan hati. Padahal mengingkari kemungkaran dengan hati adalah fardu ain. Sedangkan meninggalkan fardu ain adalah dosa yang besar. Oleh sebab itu, maka hati-hati. Minimal kita mengingkari kalau ada kesalahan. Jangan asal bela-membela pada sesuatu, ya, termasuk organisasi kita. Kalau salah, ya kita harus akui bahwa itu kesalahan. Karena benchmark kita bukan organisasi. Benchmark kita itu adalah kebenaran itu sendiri, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Yang B, memberantas kemungkaran dengan tangan dan lisan. Ya, memberantas kemungkaran dengan tangan dan lisan. Dalam masalah ini terdapat dua hukum. Yang pertama adalah fardu kifayah. Maksudnya apa? Jika suatu kemungkaran diketahui oleh lebih dari satu orang, ya, lebih dari satu orang, maka hukum memberantas kemungkaran tersebut adalah fardu kifayah. Ya. Artinya, jika sebagian mereka, meskipun hanya satu orang, telah menunaikan kewajiban tersebut, maka kewajiban itu telah gugur bagi yang lainnya. Ya. Namun, jika seorang pun tidak ada yang melaksanakan kewajiban tersebut, maka semua orang yang sebenarnya mampu melaksanakannya mendapat dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi dalam surat Al-Imran, hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah kepada yang mungkar. Jadi, kalau ada suatu komunitas, ya, ada kemungkaran nih di RT, ada orang mabuk, gitu ya. Tapi ada yang mampu untuk menghalau orang mabuk tadi. Misalnya dia bisa karate, bisa taekwondo, atau ketua RT-nya punya hubungan dengan kepolisian. Berarti bisa dong, mestinya dicegah. Tetapi ternyata orang-orang tadi tidak mau mencegahnya. Maka ketua RT yang tadinya bisa manggil polisi kena dosa. Orang yang bisa taekwondo, yang bisa menghentikan orang, bisa bela diri ya, bisa menghentikan orang yang mabok tadi, ikut kena dosa. Karena sebetulnya keduanya itu mereka bisa menghentikan, tetapi mereka tidak menghentikan. Dua-duanya kena dosa. Tapi ada salah satu saja yang sudah menghentikannya, misalnya ketua RT langsung telepon polisi, langsung di stop kondisi tersebut. Maka baik polisinya, baik ketua RT-nya, baik orang yang bisa taekwondo, apalagi masyarakat lain yang tidak mampu, itu sudah bebas dari dosa. Karena sudah dijalankan satu tugas oleh salah satu, maka ini menjadi fardu kifayah. Tapi juga ada memberantas kemungkaran dengan tangan dan lisan yang akhirnya menjadi fardu ain. Hukum ini berlaku bagi seorang sendirian ya, yang mengetahui kemungkaran, ia mampu untuk memberantas kemungkaran tersebut. Ya. Atau jika yang mengetahui kemungkaran tadi masyarakat banyak,
namun hanya satu yang mampu memberantasnya, maka jatuhlah fardu ain kepada orang yang mampu memberantasnya tadi. Ya kayak tadi, misalnya ada satu komunitas, tapi hanya Pak RT aja yang bisa punya channel ke polisi, yang bisa menertibkan orang mabuk tadi. Ya, lainnya nggak ada nih, nggak ada yang bisa bela diri, nggak ada masyarakat lainnya juga nggak bisa apa-apa ya. Maka Pak RT tadi akan mendapatkan kewajiban fardu ain, karena dia bisa menghentikan dengan lisan atau dengan tangannya. Oke. Dalam dua kondisi ini, hukum memberantas kemungkaran bagi orang tersebut adalah fardu ain. Jika ia tidak melaksanakannya, maka ia berdosa, sebagaimana disinyalir dalam hadis Nabi Muhammad SAW, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran. Ya. Gitu ya. Kemudian apa dampak yang timbul jika tidak dilakukan pemberantasan terhadap kemungkaran? Ya. Jika suatu kemungkaran itu tidak diberantas, maka kejahatan akan tersebar luas otomatis di seluruh muka bumi. Bahkan orang-orang jahat tersebut mampu menguasai orang-orang baik, sehingga cahaya kemuliaan menjadi padam, sehingga umat Islam tidak dapat lagi memimpin sebuah komunitasnya yang mayoritas misalnya. Ya, maka ini orang-orang yang terlibat di dalam kondisi seperti ini, maka dia termasuk orang-orang yang akan mendapatkan dosa besar karena meridhoi suatu perbuatan dosa, termasuk menguasai hajat hidup muslim, ya. Sehingga umat muslim akan menjadi susah untuk menjalankan perintah-perintah sesuai dengan Quran dan hadis, ya. Bahkan banyak pembatasan-pembatasan terhadap ulama dan lain sebagainya. Maka orang-orang yang mendukung seperti ini, itu disebut oleh hadis riwayat Abu Daud tadi, ia seperti orang yang melihatnya tetapi ia tidak membencinya, maka itu adalah perbuatan dosa besar. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Maidah 78-79, telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka perbuat itu. Masya Allah. Surat Al-Maidah 78 dan 79. Ya, sudah melampaui batas. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, jika terjadi kemaksiatan dalam suatu kaum tapi mereka tidak memberantasnya, padahal mereka mampu melakukannya, maka dikhawatirkan Allah akan menurunkan siksanya kepada mereka semua. Ya. Jadi jika ada suatu kemaksiatan, ada suatu dosa, di situ ada ulama yang tidak mau memberitahu kepada orang yang melakukan dosa tadi, maka Allah bisa mengazab umat tersebut, termasuk ulamanya semua kena. Ya, wallahu alam. Kita pernah tahu ada beberapa daerah-daerah yang majority adalah Muslim, tetapi di sana ada kemaksiatan. Kemudian adalah yang namanya bencana-bencana yang terjadi di situ yang luar biasa besar, menimpa daerah-daerah Muslim tersebut. Wallahu alam. Apakah ini karena azab Allah sehingga seperti yang disabdakan oleh Rasulullah tadi dalam hadis riwayat Abu Daud, ketika ada satu golongan Muslim, di dalamnya ada orang yang melakukan maksiat, di dalamnya juga ada orang yang bisa memberitahu, ulama-ulama yang bisa memberitahu untuk mencegah kepada kemungkaran tetapi tidak memberitahu, maka Allah akan menurunkan siksanya kepada mereka semua. Bumi hangus. Ya. Dalam riwayat lain disebutkan, padahal yang tidak melakukan kemaksiatan lebih banyak daripada yang melakukan kemaksiatan. Ya, hati-hati. Ya. Kalau lihat di Lombok, ya, kota 1000 masjid. Tetapi di daerah Gili-Gili itu luar biasa bagaimana pantai mereka, orang bule, buka-bukaan dan lain sebagainya. Ini daerah Muslim, ibu kotanya Lombok, ibu kota 1000 masjid, tapi daerah seperti itu. Ya. Pernah terjadi gempa juga dahsyat di sana.
Ya, Aceh dengan tsunami-nya, wallahu alam ya. Di sana ada GAM dulu, tapi bagaimana ulama-ulamanya mungkin ya, itu kita perlu introspeksi. Ya. Apakah itu ujian ataukah itu azab dari Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Adi bin Umair radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak mengazab manusia secara umum hanya karena perbuatan maksiat dari orang-orang tertentu. Allah tidak mengazab manusia secara umum hanya karena perbuatan maksiat dari orang tertentu, kecuali mereka semua mengetahui kemaksiatan itu namun tidak mau memberantasnya. Padahal sebenarnya mereka mampu tapi tidak mau ya. Jika mereka melakukan seperti itu, maka Allah akan mengazab semuanya yang tidak melakukan dan yang melakukan maksiat tersebut. Hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah juga mengilustrasikan bahwa amar ma'ruf dan nahi mungkar dengan orang yang naik kapal. Ya. Ketika penumpang lantai bawah membutuhkan air, di bawah kapal itu kan ada kelas-kelas ya, ada beberapa kelas. Yang paling bawah membutuhkan air, mereka kadang-kadang harus melewati penumpang di lantai atas. Maka mereka berkata, daripada repot-repot, kita lubangi saja dinding lantai bawah, sehingga kita nggak perlu naik turun ke atas. Nah, jika mereka dibiarkan untuk membolongi dinding kapal, maka semua penumpang akan merasakan dampaknya, tenggelam. Seperti itu ilustrasinya. Hadis riwayat Bukhari, sahih. Ya, bahkan ilustrasi ini juga menggambarkan bahwa setiap kemungkaran yang dilakukan seseorang dalam masyarakatnya sebenarnya merupakan bahaya yang dapat mengancam keselamatan masyarakat tersebut. Ya. Termasuk bagaimana kita harus melakukan amar ma'ruf dalam sebuah ekosistem. Kalau kita punya komplek, kita lakukan pengajian, kita lakukan sesuatu yang baik untuk menghindari apa? Untuk mendatangkan rahmat Allah dan menghindari azab Allah. Ketika komplek itu kita tidak isi dengan sesuatu yang berbau keagamaan, ya, dengan sesuatu aktivitas keagamaan, rahmat akan susah turun. Dan ketika ada satu orang saja melakukan kemaksiatan, maka azab bisa langsung turun. Ya. Itu bisa langsung turun. Jadi itu salah satu hal yang harus kita antisipasi. Ya. Kemudian ada beberapa mindset nih yang harus kita rubah. Ya. Ada sebagian masyarakat yang mempunyai pemahaman salah dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ketika mereka tidak mampu atau tidak mau melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, mereka berdalih dengan ayat Al-Maidah 105. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Orang yang sesat itu tidak akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu mendapat petunjuk. Nah, ini hati-hati. Ada orientalis yang menyuruh umat Islam dengan menggunakan ayat ini, tetapi justru gunanya adalah supaya umat Islam tidak bereaksi ketika mereka bereaksi. Padahal ayat ini sebenarnya adalah justru sebuah isyarat untuk melaksanakan nahi mungkar. Sebagaimana dinyatakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika melihat fenomena penyimpangan tersebut. Abu Bakar berkata, wahai manusia, sesungguhnya kalian membaca ayat ini dan menempatkan bukan pada tempatnya. Padahal kami telah mendengar Rasulullah bersabda, jika manusia mengetahui kezoliman dan tidak memberantasnya, maka Allah akan menimpakan azab kepada mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Imam Nawawi pun penulis buku ini berkata, sehingga yang benar dalam memahami ayat ini, Al-Maidah 105, adalah sesungguhnya jika kalian menunaikan apa yang telah diwajibkan kepada kalian, maka orang-orang selain kalian yang tidak mau menunaikannya tidak akan mencelakakan kalian. Ini senadan dengan firman Allah, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang itu sendiri. Jika demikian, maka yang diwajibkan adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Jika ia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, namun orang yang melakukan kemungkaran tidak mau mendengar, maka ia telah lepas tanggung jawab dari kewajiban tersebut. Itu maksudnya ya. Jadi disebut di situ, orang sesat tidak akan memberi mudarat kepadamu, maksudnya ketika kita sudah memberikan
menyampaikan kebenaran, tapi mereka tidak mau mendengar, maka sesungguhnya kita sudah berlepas dari mereka. Ya, mereka tidak akan mencelakakan kita di akhirat nanti, tapi mereka akan celaka sendiri. Ya. Karena itu justru kita di situ diwajibkan untuk agar supaya orang-orang yang melakukan maksiat itu tidak memberatkan kita di akhirat nanti, maka kita harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, itu maksudnya. Ya. Jadi goalnya bukan keberhasilan dalam melaksanakan kewajiban tersebut, tetapi goalnya hanyalah kewajiban menyampaikan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Oke? Ya. Ada juga tidak memberantas kemungkaran karena takut menimbulkan kerusakan. Nah, dalam kondisi seperti ini maka kewajiban untuk memberantas kemungkaran menjadi gugur. Ya. Sebagai refleksi dari kaidah fikih menyatakan memilih mudarat yang paling ringan dari dua mudarat yang ada. Namun perlu diingat bahwasanya yang dapat menggugurkan kewajiban adalah dugaan yang mendekatkan kepada kepastian, bukan sekedar dugaan yang tidak berdasar yang kadang dipakai dalih oleh sebagian orang untuk melepas tanggung jawab nahi mungkar. Ya, saya takut ini nanti daripada pecah toleransinya, pecah kebinekaannya misalnya, maka saya tidak akan komplain tentang adanya ketuhanan yang berkebudayaan dan lain sebagainya. Saya tidak akan komplain, itu salah. Tidak menempatkan sesuatu yang tepat. Itu di sini disebutkan adalah dugaan yang tidak berdasar yang dipakai sebagai dalih oleh sebagian orang untuk melepas tanggung jawabnya. Ya. Untuk melepas tanggung jawabnya untuk melakukan nahi mungkar. Ya. Terkait RUU HIP sekarang dan lain sebagainya, ya harus ditegakkan. Jangan dalih apa-apa ya. Karena ini sudah jelas sesuatu yang tidak baik. Ya. Kalau itu mungkin hanya orang yang tetap diam adalah orang yang mungkin meletakkan sesuatu untuk melepas tanggung jawab nahi mungkar, kewajiban nahi mungkar. Dan itu yang tidak disahihkan di dalam hadis arba'in ini. Nah, bagaimana dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar terhadap orang yang diyakini tidak akan menerimanya? Ini orang kagak bakalan mau nih kalau saya kasih tahu. Itu tambeng lah ya, bandel. Para ulama berpendapat, ya, jika ada kondisi seperti ini, bahwa melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar kepada orang yang diyakini tidak akan menerima tetap wajib disampaikan. Karena yang diwajibkan hanyalah menyampaikannya. Sedangkan menerima atau tidak bukan menjadi tanggung jawab kita. Allah berfirman dalam surat Al-Hasiyah ayat 21, maka berilah peringatan karena sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang memberi peringatan. Dan Asy-Syura ayat 48, kewajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan risalah. Dan Az-Zariyat 55, dan tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Baik. Yang berikutnya, ketika kita mengucapkan suatu kebenaran, maka jangan diikuti dengan suatu keraguan. Ada sebuah hadis yang menarik, sesungguhnya yang mengatakan benar atau mengingatkan orang pada siksa neraka tidak akan mempercepat ajal yang telah ditetapkan dan tidak akan menjauhkan dari rezeki yang ditutunkan. Sehingga Rasulullah bersabda, janganlah seorang di antara kamu menghinakan dirinya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana seseorang menghinakan dirinya? Beliau menjawab, ia melihat kemungkaran tapi ia diam saja. Lalu Allah bertanya kepadanya, apa yang menghalangimu untuk mengatakan ini dan itu? Ia menjawab, karena saya takut kepada mereka. Lalu Allah berkata, saya lebih berhak untuk kamu takuti. Jadi tegaslah para ulama berpendapat bahwa ketakutan dalam konteks ini adalah ketakutan yang tanpa dasar, bukan ketakutan dari sesuatu yang diyakini akan terjadi dan ia tidak mampu menanggungnya. Ya, kalau ketakutan yang tidak mampu menanggungnya, ya sudah,
nggak apa-apa. Tetapi ketika itu kita bisa melakukannya dengan berjamaah dan lain sebagainya, ya, maka itu harus kita lakukan. Yang berikutnya, bagaimana kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar terhadap para pemimpin? Ya, amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah hak dan kewajiban bagi umat Islam. Sedangkan sebuah umat terdiri dari pemimpin dan rakyatnya. Jika pemimpin berkewajiban melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada rakyatnya, maka rakyat juga berkewajiban melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar kepada pemimpinnya. Sebagaimana hadis yang telah dijelaskan di atas, bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, tiada seorang nabi sebelumku yang diutus Allah untuk umatnya kecuali memiliki pembela dan pengikut. Mereka menjalankan ajaran dan perintahnya. Setelah itu muncullah generasi yang mengatakan sesuatu yang tidak mereka lakukan dan melakukan apa-apa yang tidak diperintahkan. Barang siapa yang memerangi mereka dengan tangannya, maka ia adalah mukmin, dan barang siapa yang memerangi dengan hatinya, ia adalah mukmin, dan di luar itu tidak ada sedikit pun keimanan. Hadis riwayat Muslim. Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu mengatakan bahwa dirinya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, apakah saya harus melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar kepada penguasa? Ibnu Abbas menjawab, jika kamu khawatir akan dibunuh, maka tidak wajib. Sa'id bin Jubair mengulangi pertanyaannya sama hingga 3 kali, dan jawaban yang diterima pun sama. Seraya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menambahkan, jika kamu harus melakukannya, maka sebaiknya antara kamu dengan dia saja. Imam Taus menyebutkan bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Abbas, tidakkah saya harus melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar kepada sultan? Lalu Ibnu Abbas menjawab, jangan bikin kekacauan. Ia berkata, apa pendapatmu jika ia menyuruhku melakukan maksiat? Maka Ibnu Abbas menjawab, jika itu yang kamu maksud, maka jadilah engkau seorang laki-laki. Artinya, boleh fight. Sesaat setelah dibaiat menjadi khalifah radhiyallahu anhu berkhutbah, saya menjadi pemimpin kalian dan saya bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Jika saya benar, maka bantulah saya, dan jika saya salah, maka luruskanlah. Taatilah aku selama aku mentaati Allah. Namun, jika saya maksiat, maka tiada ketaatan bagi kalian. Hal senada juga dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu ketika ada seorang yang berkata dengan nada keras, bertakwalah, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah ya wahai Umar. Maka orang-orang yang dari sekeliling Umar spontan berkata, pelankan suaramu di depan Amirul Mukminin. Akan tetapi Umar bin Khattab justru menjawab, tidak ada kebaikan sama sekali jika kalian tidak mengatakan nasihat tersebut kepadaku, dan tidak ada kebaikan sama sekali juga bagi kami jika kami tidak menerima nasihat tersebut. Masya Allah. Semoga para pemimpin umat Islam mendapatkan taufik dan hidayah untuk mendapat contoh-contoh generasi terdahulu dari mereka. Makanya harus dipilih pemimpin-pemimpin yang mengetahui agama, mengetahui sirah dan lain sebagainya. Ya, supaya mudah untuk mengingatkan mereka ketika harus mencontoh kembali kepada generasi-generasi yang terdahulu. Nah, dalam memberantas kemungkaran tidak semestinya menggunakan pedang dan berbagai senjata lainnya. Yang dituntut sebenarnya adalah saling memberi nasihat, dan inilah yang sebenarnya menjadi inti agama. Adinul nasihah, agama itu adalah nasihat. Hadis riwayat Muslim. Lalu kami bertanya, bagi siapa ya Rasulullah? Beliau bersabda, bagi Allah, kitab, Rasul, dan para pemimpin muslim, serta kaum muslimin pada umumnya. Ya. Adapun nasihat kepada kitab Allah adalah dengan mengamalkannya. Nasihat terhadap Rasul adalah dengan komitmen terhadap sunnahnya. Sedangkan nasihat terhadap orang-orang muslim, baik penguasa maupun rakyat, adalah dengan saling melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Antara keras dan lunak dalam melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya. Amar ma'ruf dan nahi mungkar hendaklah dilakukan dengan penuh bijaksana. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl 125, serulah manusia kepada jalan Rabb-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Ya. Kemudian dalam surat Thaha 43-44, pergilah kamu berdua
yaitu Musa dan Harun, kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan mudah-mudahan ia ingat atau takut. Sehingga di sini hikmahnya adalah disesuaikan dengan kondisi orang yang dihadapi dan perkara yang akan disampaikan. Ya, kadang harus menggunakan ucapan yang lunak, basa-basi begitu ya. Kadang juga harus keras. Karena di dalam surat At-Taubah 73 disebutkan, hai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah kepada mereka. Ya, jadi tergantung. Ya. Karena itulah orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar harus memiliki sifat tertentu. Di antara yang terpenting adalah lemah lembut, adil dan berilmu. Sufyan Tsauri berkata, tidak layak melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar kecuali orang yang memiliki 3 sifat. Yang pertama adalah lembut terhadap apa yang ia perintahkan. Yang kedua adalah lembut terhadap apa yang ia larang. Yang ketiga, adil terhadap apa yang diperintahkan. Dan yang keempat adalah adil terhadap apa yang ia larang. Dan yang kelima, memahami apa yang ia perintahkan dan apa yang ia larang. Itu yang dipentingkan. Bahkan Imam Ahmad berkata, manusia perlu kelembutan. Karena itu, amar ma'ruf pun harus dilakukan dengan lembut, kecuali terhadap orang yang sengaja menampakkan kemungkarannya. Mereka tidak ada kelembutan terhadapnya. Rasulullah SAW dari hadis riwayat Al-Basar bersabda, ya Rasulullah, ya Abu Ubaidah bin Jarrah meriwayatkan ia pernah berkata kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mati syahid yang bagaimanakah yang paling tinggi derajatnya? Rasulullah menjawab, seorang yang berdiri di depan pemimpin yang zalim, menyuruhnya kepada sesuatu yang ma'ruf dan mencegahnya dari yang mungkar, lalu ia dibunuh. Nah, itu adalah mati syahid yang paling tinggi derajatnya. Berdiri di depan pemimpin yang zalim, menyuruh pemimpin tersebut kepada sesuatu yang ma'ruf dan mencegahnya dari sesuatu yang mungkar, tahu-tahu dia dibunuh. Nah, ini adalah jihad atau syahid yang paling tinggi. Lalu bagaimanakah, bolehkah melakukan pengintaian ya, terhadap suatu kemungkaran yang tidak tampak? Jika kemungkaran terjadi di dalam sebuah tempat tertutup perlu dicegah segera seperti zina dan pembunuhan, maka itu diperbolehkan ya, diintai ya, agar masyarakat terbebas dari kehinaan tersebut. Tetapi ia tidak boleh memata-matai jika seorang ragu-ragu terhadap kemungkaran tersebut ya, kecuali setelah dia mendapatkan bukti-bukti atau orang yang bisa dipercaya melihat adanya kemungkaran tersebut, maka ia boleh mencegah kemungkaran tersebut dengan cara-cara yang sesuai. Kemudian nahi mungkar tidak berlaku untuk perkara-perkara yang diperdebatkan kemungkarannya oleh para ulama. Ya. Ini juga, ya, misalnya ada masalah-masalah fikih, ya, yang haram atau tidak, wajib atau tidak, maka orang yang melakukan perkara tersebut tidak bisa diberantas. Ya, dengan syarat perdebatan ini memang terjadi dan diakui oleh para ulama yang kredibel berdasarkan dalil-dalil yang ada. Ya, kecuali sesuatu yang sudah jelas, ya, seperti ada minuman keras, riba, tidak menutup aurat, meninggalkan sholat, tidak mau jihad dan lain sebagainya, itu boleh. Tetapi kalau yang masih diperdebatkan seperti ini wajib apa enggak ya, ini haram apa makruh ya, itu tidak perlu untuk diberantas kemungkarannya ya, karena masih diperdebatkan. Tapi ulama yang kredibel ya yang memperdebatkan. Kalau ulama yang kredibel ya itu harus diluruskan. Baik. Tanggung jawab amar ma'ruf nahi mungkar bersifat umum dan khusus. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar diwajibkan bagi setiap muslim yang mengetahui kemungkaran dan ia mampu untuk memberantasnya. Kewajiban ini tidak ada diskriminasi antara penguasa dan rakyat, ulama ataupun orang biasa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Imran 110, kamu adalah umat terbaik ya, ukhrijat linas, yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar.
Sehingga penekanan tanggung jawab tersebut memiliki tingkat penekanan yang lebih pada kedua kelompok, yaitu ulama dan umaroh, untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Bagi ulama, mereka memiliki tanggung jawab yang besar karena mengetahui berbagai hukum Islam. Ya. Sehingga mereka lebih berhak untuk bisa memberikan penegasan mana yang diperbolehkan, mana yang tidak. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Ini berarti para ulama sudah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah bahaya jika para ulama mengabaikan amanah yang dibebankan Allah di atas pundak mereka, apalagi ikut-ikutan oleh pejabat-pejabat yang tidak amanah. Mereka ada di belakang situ dan mereka tidak mengingatkan hal tersebut, maka ini berbahaya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, ketika Bani Israel bergelimang dengan kemaksiatan, ulama mereka melarang, namun mereka tidak merespon. Para ulama ikut duduk bersama mereka, malah ikut makan bersama, minum bersama. Maka Allah menutup hati mereka, para ulama tersebut, dan mereka melaknat, dan Allah melaknat mereka melalui lisan Daud dan Isa putra Maryam. Ya. Itu ulama harus punya tanggung jawab yang kuat. Ulama yang harus bisa mengingatkan. Yang kedua, pemimpin. Nah, tanggung jawab mereka ini juga lebih besar. Karena bahaya yang ditimbulkan jika mereka tidak mau melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar akan lebih besar juga impact-nya. Karena pemimpin memiliki kekuasaan dan mereka memiliki kemampuan untuk menerapkan apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Ya, bahkan bisa memaksa masyarakat untuk melaksanakan setiap perintah. Ya, mereka tidak perlu takut terhadap penolakan masyarakat karena mereka memiliki kekuatan dan senjata yang cukup. Rasulullah bersabda, orang yang takut kepada penguasa lebih banyak dari mereka yang takut kepada Al-Quran. Nah, ini disebutkan oleh Ibnu Atsir dalam An-Nihayah. Ya, ini bahaya sekali. Oleh karena itu, jika pemimpin tidak mau melaksanakan amar ma'ruf, maka ahli maksiat semakin merajalela dalam menyebarkan kemaksiatan tanpa mengindahkan hukum Islam sama sekali, atau malah penerapan hukum Islam menjadi mandek, tidak bergerak. Ini sangat amat berbahaya. Karena itulah kita harus memiliki seorang pemimpin yang layak mendapatkan dukungan dari Allah, yang mau menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dalam surat Al-Hajj ayat 44:1, sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agama Allah. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa, yaitu orang-orang yang jika kami tangguhkan kedudukan mereka di muka bumi, teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusannya. Pemimpin yang seperti ini yang dicari. Dengan demikian, jika pemimpin mengabaikan amanah yang besar, maka mereka benar-benar telah mengkhianati amanah yang dibebankan Allah di atas pundak mereka dan telah menyia-nyiakan rakyatnya. Ini yang berbahaya sekali. Ya. Amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah termasuk dari bagian dari keimanan yang seperti yang disebutkan tadi, ya. Sedangkan orang yang memberantas kemungkaran dengan tenaganya tentu lebih utama dibanding orang yang hanya melakukan dengan lisannya dan seterusnya. Ya. Jadi secara kesimpulan, Imam Nawawi berkata, ketahuilah masalah ini, amar ma'ruf nahi mungkar, telah dilupakan dalam waktu yang cukup lama. Hanya sebagian orang yang sangat penting. Padahal hanya sebagian orang yang mau melakukannya. Padahal masalah ini adalah masalah yang sangat penting. Ia menjadi tulang punggung sebuah perintah, baik yang saleh maupun yang durhaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Karenanya, bagi orang-orang yang benar-benar menghendaki akhirat dan menginginkan keridhaan Allah, hendaknya memperhatikan masalah ini dengan sungguh-sungguh. Karena masalah ini membawa manfaat yang besar. Terlebih jika disertai niat yang ikhlas dan tidak menghentikan usahanya hanya karena pangkat
dari orang yang dihadapinya. Karena Allah berfirman dalam Al-Hajj 40, sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Dalam Ali Imran 101. Dalam Al-Ankabut 69, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, maka benar-benar akan kami tunjukkan mereka kepada jalan-jalan kami. Ketahuilah bahwa pahala yang akan didapat disesuaikan dengan kesusahan yang telah dan atau akan dialami. Tidak layak jika seorang meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar karena alasan persahabatan, kasihan, toleransi, dan lain sebagainya. Sebaliknya, persahabatan dan rasa kasihan itulah yang harus menjadi pendorong untuk melakukan suatu kewajiban. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Kita melarang, kita meminta kepada kema'rufan, melarang kepada kemungkaran karena kita sayang. Dengan persahabatan ini, kita sayang dengan saudara-saudara kita. Para nabi menjadi kekasih Allah dan kekasih orang-orang yang beriman karena upaya mereka agar kaumnya mendapat hidayah. Amar ma'ruf dan nahi mungkar hendaklah dilakukan dengan lemah lembut agar lebih membuahkan hasil. Imam Syafi'i pernah berkata, barang siapa yang menasehati saudaranya secara sembunyi-sembunyi, maka ia benar-benar telah memberi nasihat. Sedangkan barang siapa yang memberi nasihat kepada saudaranya di hadapan orang banyak, maka ia telah membuka aibnya. Maka kita harus hati-hati dalam memberikan nasihat. Jika orang tersebut memberikan kemaksiatan yang sembunyi-sembunyi, kita harus menyampaikannya sembunyi-sembunyi. Tetapi jika mereka menyampaikannya di tengah orang banyak, dan itu rawan menimbulkan fitnah, maka saat itu juga kita harus bisa menyampaikan mana yang benar. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Insya Allah ini berguna sekali. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang memiliki power untuk bisa dengan tangan kita, karena itu lebih tinggi daripada dengan lisan. Meskipun demikian, lisan juga lebih tinggi dengan hati. Meskipun demikian, dengan hati itu jauh lebih baik daripada tidak mengingkarinya. Maka karena itu sudah hubungannya dengan dosa. Ketika dia tidak mengingkari dengan hatinya, maka akan menjadi dosa. Hadis ke-34 tentang menyingkirkan kemungkaran sudah kita selesaikan. Insya Allah kita bisa sama-sama menjalankannya. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.